Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Brian Liliana yang bertugas pada sore hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, umur saya kan 25 tahun Bu. Kebetulan kayaknya sudah menikah. Cuma saya belum pernah hamil, juga belum pernah mengalami keguguran Bu. Cuma karena suami saya kan tentara Bu, kan jarang pulang ke rumah. Terus ini rencana saya kan menunda kehamilan dulu Bu, karena semalam itu kan saya habis hubungan, terus kebetulan kondomnya bocor Bu, jadi saya khawatir saya itu kalau hamil. Oh gitu. Jadi selama ini cara untuk mencegah kehamilan itu pakai kondom. Iya. Tapi kebetulan ada mungkin itu ya kejadian tak terduga kan ya. Nah, berarti harus ada penanganan supaya hubungan suami istri yang jenengan lakukan tadi malam itu tidak akan terjadi pembuahan. Iya. Nah, satu-satunya jalan ya harus memberikan kontrasepsi darurat untuk mencegah kehamilan itu karena sudah terlanjur bocor. Itu harus diberikan kontrasepsi darurat. Sebelumnya saya ingin tanya, apakah Ibu itu paham dengan kontrasepsi darurat? Belum Bu. Pil kontrasepsi darurat juga belum pernah lihat. Lihat. Jadi begini, pengertiannya dari kontrasepsi darurat itu adalah kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan bila digunakan setelah berhubungan seksual yang tidak terlindungi dengan alat kontrasepsi. Contoh seperti yang dilakukan Ibu tadi malam, menggunakan kondom ternyata bocor. Nah, itu salah satu metode untuk mencegah kehamilan adalah dengan cara pemberian kontrasepsi darurat. Seperti itu, okay? Itu yang namanya kontrasepsi darurat. Menjelaskan macam-macam pil kontrasepsi darurat. Nah, pil kontrasepsi darurat itu tuh macamnya ada beberapa. Yang pertama adalah jenis mikroginon 50 mg. Itu ada mikroginon, neurodiol, euginon, atau yang dosis 30 mg. Itu juga ada merek mikroginon dan juga Nordet atau mikrodiol. Jadi tidak hanya satu merek yang bisa digunakan, ya, tergantung dari ketersediaan obat di klinik yang Ibu kunjungi. Kemudian dosis pemberiannya, nanti obat yang akan diberikan kepada panjenengan itu adalah 2 kali 2 tablet yang dosisnya 50 mg atau 2 kali 4 tablet yang dosisnya 30 mg. Pemberian kontrasepsi darurat dengan pil dosis tinggi ini diberikan dalam jangka waktu 3 hari setelah senggama dengan pemberian dosis yang kedua 12 jam. Jadi kalau udah lebih dari 3 hari, kontrasepsi darurat ini tidak bisa mempunyai efektivitas yang bagus untuk mencegah kehamilan. Tetapi jika digunakan kurang dari 3 hari masih bisa digunakan untuk mencegah kehamilan. Terus nanti biasanya ini ada 2 kontrasepsi darurat itu, pilnya itu ada 2. Yang satu diminum secepat mungkin setelah bersenggama, yang kedua itu diminum setelah jaraknya 12 jam. Kemudian efektivitas dari kontrasepsi darurat ini dengan pil dosis tinggi sangat efektif, tingkat kegagalannya kurang dari 3%. Berarti sesuai dengan penelitian bahwa kontrasepsi darurat yang akan saya sampaikan ke panjenengan itu sebenarnya sudah memiliki efektivitas yang sangat-sangat tinggi karena tingkat kegagalannya hanya 3% jika dilakukan benar-benar sesuai dengan aturan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian cara kerja kontrasepsi darurat dengan pil dosis tinggi ini adalah mencegah perkembangan korpus luteum yang mempertahankan buah kehamilan sehingga korpus luteumnya itu menjadi rusak dan akhirnya tidak akan terjadi kehamilan seperti itu. Kemudian manfaatnya dari kontrasepsi darurat ini adalah sangat efektif mencegah kehamilan bagi pasangan yang tidak teratur minum kontrasepsi pil atau sedang ber-KB atau sedang tidak ber-KB atau dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Jadi pemberian kontrasepsi darurat ini memang sangat efektif untuk orang-orang yang saya sebutkan tersebut. Kemudian keterbatasan ini juga ada, tidak hanya faktor keuntungannya. Keterbatasan daruratnya adalah dengan pil dosis tinggi hanya efektif digunakan dalam 72 jam saja. Setelah itu sudah tidak mampu untuk mengatasi.
Kemudian indikasi kontrasepsi darurat dengan pil dosis tinggi ini adalah untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan bila terjadi kesalahan dalam pemakaian alat kontrasepsi, bila terjadi pemerkosaan, dan juga sedang tidak menggunakan kontrasepsi. Ya mungkin kalau ibu dilalah berkunjung ke tempat bapaknya yang nggak pernah pulang gitu, ke sana lupa membawa kondom, waduh, jangan kan berhubungan suami istri, bisa digunakan alat kontrasepsi darurat ini asalkan dalam jangka waktu kurang dari 72 jam. Kemudian kontraindikasinya juga ada Bu untuk minum pil seperti ini karena ini dosisnya tinggi, hormonnya dosis tinggi sehingga akan merasa mual. Kalau diminum itu rasanya akan menjadi mual karena pusing kayak gitu. Terus ada pil ini juga tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang mempunyai penyakit keganasan seperti kanker, jantung, yang udah penyakitnya berat itu tidak boleh menggunakan pil kontrasepsi darurat. Efek sampingnya yang sudah saya sampaikan tadi, mual muntah dari payudara, kadang ada bercak-bercak juga kayak mau menstruasi itu keluar sedikit-sedikit seperti itu, ada gangguan haidnya lah. Kemudian waktu kontrolnya gimana kalau setelah panjenengan nanti dikasih kontrasepsi darurat, misalnya sekarang saya kasih kontrasepsi darurat ya Bu, sampai rumah diminum yang pil satunya, kemudian pil keduanya diminum setelah 12 jam. Nah kontrolnya bagaimana Bu? Kontrolnya bagi orang yang menggunakan kontrasepsi darurat ini dengan dosis tinggi, jika tidak terjadi haid atau sewaktu-waktu jika ada masalah. Kalau bulan depan saatnya haid jenengan tidak haid, harus dikontrol lagi apakah ada kegagalan juga dalam pemberian kontrasepsi darurat. Kemudian atau apabila sewaktu-waktu ada masalah yang terjadi, tidak ada perdarahan hebat atau ngeflak yang terlalu lama seperti itu, harus dicek lagi apakah ada gangguan kesehatan yang lain, apakah efek dari hormonal yang saya berikan tadi. Seperti itu ya. Bagaimana tentang kontrasepsi darurat sudah jelas? Sudah jelas. Sudah. Ya, terima kasih ya. perhatiannya. Semoga baik-baik saja Ya, ya. Oke, ini nanti jangan lupa obatnya nanti diminum ya. Di apotek ya. Ya. Dari pemeriksaan pasien tadi didapatkan data sebagai berikut.